Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, anak sekalian. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran fisika untuk SMK. Sekarang kita masuk di pembelajaran atau pertemuan yang keempat. Nah, anak sekalian, kita masuk pada pembahasan termodinamika. Ya, kita masuk dalam pembahasan termodinamika. Yang pertama, kita harus mengerti atau memahami apa itu sistem dan lingkungan. Ya, jadi dalam pembahasan termodinamika itu anakku sekalian, anakku harus tahu apa itu definisi sistem, apa itu lingkungan. Nah, sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan kita. Ya, itu namanya sistem. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Contoh misalnya, kalau kita mengamati kulkas, maka yang menjadi sistem itu adalah kulkasnya. Sementara lingkungan itu adalah apa yang ada di luar kulkas. Nah, itu namanya lingkungan. Nah, batas antara sistem dan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua dinding. Ada namanya dinding diatermik, dan ada yang disebut dengan dinding adiabatik. Ada disebut dengan dinding adiabatik. Nah, dinding diatermik merupakan batas antara sistem dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Jadi, dinding diatermik itulah dinding yang membolehkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem atau objek yang kita amati dengan sekitarnya, dengan lingkungannya. Sedangkan dinding adiabatik merupakan batas antara lingkungan yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Nah, jadi kalau adiabatik itu tidak bisa terjadi pertukaran kalor. Nah, pada kenyataannya tidak ada dinding diatermik dan dinding adiabatik yang sempurna. Nah, contoh misalnya kalau kita punya termos di rumah, termos air panas, nah, itu diharapkan bisa menjadi wadah atau bagian luar daripada termos tersebut, ya, itu bisa menjadi dinding adiabatik. Ya, dinding adiabatik antara air panas yang ada dalam termos dengan udara sekeliling termos. Nah, termosnya itu sebagai dinding adiabatik. Itu diharapkan seperti itu. Walaupun tidak bisa sempurna. Kenapa? Karena tetap saja bisa terjadi pertukaran kalor secara perlahan-lahan. Nah, berikutnya, jadi itu tadi ya, kita bisa beda-bedakan antara sistem, lingkungan, kemudian dinding diatermik dan dinding adiabatik. Berikutnya kita masuk dalam usaha luar. Ya. Apa yang dimaksud dengan usaha luar? Ya, nanti bisa kita dapatkan ya dari penjelasan berikut ini. Jadi usaha luar itu adalah usaha ya yang dilakukan oleh gas terhadap lingkungan. Ya, itu namanya usaha luar. Jadi contoh misalnya sebuah silinder tertutup, ya silinder tertutup ini bisa kita lihat di sepeda motor ya atau di kendaraan ringan otomotif itu menggunakan piston. Ya, ada pistonnya. Ya, untuk menggerakkan motor dan mobil itu bisa bergerak itu perlu ada piston. Nah, dengan piston yang dapat bergerak bebas, ya berisi gas dengan volume V akan menekan ke semua silinder dengan tekanan P. Bila gas dalam tabung dipanaskan, maka piston akan bergerak. Jadi ini adalah pistonnya, inilah gasnya. Nah, ini menekan ke atas. Nah, jika gas melakukan usaha untuk menekan piston ke atas ini, maka gas itu disebut melakukan usaha luar. Ya, karena ini gas sebagai sistemnya, piston ini sebagai lingkungannya. Dia mendorong keluar ke atas ini, bergerak sampai ke atas seperti ini, maka itu disebut gas melakukan usaha
luar ya. Gas itu melakukan usaha luar. Nah, besarnya usaha yang dilakukan oleh gas itu dirumuskan W sama dengan F kali delta S atau W sama dengan P kali delta V. W sama dengan P kali delta V atau W sama dengan P kali V2 dikurang V1. Apa itu F? Ini F itu adalah gaya tekan gas, satuannya Newton. Kemudian delta S itu adalah pergeseran piston ya ke atas dalam delta S. Kemudian A itu luas penampang piston, satuannya meter pangkat 2. P itu tekanan gas. Delta V itu perubahan volume. Perubahan volume berarti volume akhir dikurangi volume awal ya. V2 dikurang V1. Nah, selain dapat melakukan usaha luar, gas juga dapat menerima usaha luar. Nah, usaha yang dilakukan terhadap gas merupakan kebalikan dari usaha luar gas. Nah, rumusnya kita balik. W sama dengan minus, ya, tanda minus, W sama dengan minus P kali delta V. Jadi kalau misalnya gas ini ditekan oleh piston, maka kalau gas ini didorong ke bawah oleh piston, maka gas ini menerima usaha luar. Ya, menerima usaha luar. Besarnya itu menggunakan minus rumusnya ya. W sama dengan minus P kali delta V. Berikutnya kita masuk proses termodinamika. Ada beberapa proses termodinamika yang harus tahu ya. Yang pertama ada namanya proses isotermik. Nah, proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Jadi suhunya tetap. Nah, rumusnya yang biasa digunakan P kali V sama dengan P2 kali V2. Ya. V1 dan V1 adalah tekanan dan volume mula-mula. P2 dan V2 adalah tekanan dan volume akhir. Berikutnya ada namanya proses isokorik. Isokorik itu adalah proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Jadi volumenya tetap. Tadi kalau isotermik, ya isotermik itu suhunya yang tetap. Ya harus dibedakan ya. Jadi ini suhunya yang tetap. Ya, suhu yang tetap. Nah, kalau isokorik yang berubah yang tetap itu, mohon maaf, yang tetap itu adalah volume. Jadi volumenya harus tetap. Nah, rumus yang sering digunakan P per T sama dengan konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Usaha luar yang dilakukan gas pada proses isokorik sama dengan 0. Berikutnya, isobarik. Isobarik itu adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Jadi tekanannya tetap. Ya, ini. Lihat ya, dibedakan isobarik. Isobar. Itu berarti tekanan tetap. Ya. Rumus yang digunakan V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, usahanya untuk mencari usaha pada proses isobarik dapat menggunakan rumus usaha tadi. W sama dengan P kali delta V atau W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Oke. Berikutnya ada namanya proses adiabatik. Proses adiabatik adalah suatu proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk ke dalam atau keluar dari sistem. Nah, rumusnya ini mengikuti rumus Poisson. PV pangkat gamma sama dengan konstan atau V1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Nah, gamma ini adalah konstanta Laplace. Nah, merupakan perbandingan antara kapasitas kalor pada tekanan tetap Cp per Cv, kapasitas kalor pada volume tetap. Nah, ini dia nilai gamma bisa kita lihat pada beberapa model gas, ya, model gas. Nah, usahanya itu dirumuskan 3/2 W sama dengan 3/2 kali N kali R kali T1 kurang T2. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin. N itu adalah mol, R itu adalah tetapan
Stefan Boltzmann, Stefan Boltzmann, kemudian T1 kurang T2 ini adalah perbedaan suhunya. Ya, perbedaan suhunya. Ada contoh soal, suatu gas mengalami proses isobarik. Nah, ini kita tahu ini. Mengalami proses isobarik. Ini harus tahu ini. Isobarik. Volume awalnya 0,5 meter kubik dimanfaatkan sehingga volume menjadi 0,3 meter kubik. Jadi gasnya itu menerima usaha dari luar. Kenapa? Karena gasnya itu didorong menjadi lebih kecil volumenya pada tekanan 10⁵ Newton per meter pangkat 2. Hitunglah besar usaha luar gas oleh gas. Jadi hitunglah besarnya usaha luar gas oleh gas. Penyelesaian V1 volume awalnya 0,5 meter kubik. Nah, kemudian didorong, dimanfaatkan, ditekan sehingga volumenya menjadi 0,3 meter kubik. Nah, kemudian tekanannya diberikan itu 10⁵ Newton per meter pangkat 2. Ditanyakan W. Maka kita lihat proses isobarik. Kita kembali ke atas. Isobarik, rumus untuk mencari usaha pada isobarik ini dia. W sama dengan P kali V2 kurang V1. Nah, kita lihat. W sama dengan P kali V2 kurang V1. W sama dengan 10⁵ ya, kali 0,3 kurang 0,5. Karena volume 2-nya itu adalah 0,3. Nah, volume mula-mulanya 0,5. Nah, 0,3 dikurang 0,5 itu minus 0,2. Nah, minus 0,2 kali 10⁵ Joule. Sampai di sini benar. Kalau disederhanakan lagi, komanya ini kita pindahkan ke kanan. Ya, menjadi minus 2. Jadi tidak ada lagi nolnya. Kali 10⁴ Joule. Nah, ini kalau kemudian komanya bergeser ke kanan, ya maka pangkatnya dikurangi. Dikurangi berapa? Tergantung berapa angka yang dilewati oleh tanda koma. Contoh, ya, contoh misalnya ini Bapak berikan contoh 0,00025 kali 10⁴, ya. Nah, sekarang kita mau jadikan notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu saya ingatkan kembali. Notasi ilmiah itu adalah A, sekian-sekian kali 10⁵ sekian-sekian. Hanya satu angka di depan koma. Nah, kita bergerak ke kanan sampai menemukan angka yang bukan 0. Ternyata dapatnya 2. Nah, kita pasang menjadi 2,5. 2,5 kali 10⁵. Nah, pangkat berapa? Karena komanya bergeser ke kanan, ya, maka pangkat 4 ini kita kurangi karena bergeser ke kanan komanya, ya. Jadi kalau koma bergeser ke kanan, maka pangkat 4 ini kita kurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi jumlah angka yang dilewati oleh tanda koma. Oh, melewati 1, 2, 3. Ada 3 angka yang dia lewati. Nah, maka menjadi 2,5 kali 10⁵ pangkat 1. Nah, seperti itu. Ini contoh, ya. Oke, mudah-mudahan anak mengerti. Kalau tidak mengerti, ditanyakan saja, ya. Berikutnya, sekarang kita masuk ke hukum-hukum termodinamika. Ada namanya hukum Coulomb termodinamika. Hukum Coulomb itu berbunyi apabila ada dua benda, ya, yang memiliki kesamaan suhu dengan benda ketiga, maka kedua benda itu satu sama lain juga memiliki kesamaan suhu. Nah, contoh misalnya dua buah benda memiliki kesamaan suhu, ya. Jadi apabila dua buah benda memiliki kesamaan suhu dengan benda ketiga, maka kedua benda tersebut memiliki juga kesamaan suhu dengan yang lain, gitu ya. Contoh misalnya ini misalnya sistem C berada dalam keseimbangan termal dengan sistem A dan sistem B. Jadi C dan A ini sama, ini sama, ini sama, ini juga sama. Nah, karena sama keseimbangan suhunya, maka bisa dipastikan antara A dan B juga sama. Nah, seperti itu. Ini disebut dengan hukum Coulomb
termodinamika. Berikutnya ada namanya hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika merupakan perluasan dari hukum kaitan energi yang menyatakan meskipun energi kalor telah berubah menjadi perubahan energi dalam dan usaha luar, tetapi jumlah energi tersebut selalu tetap. Jadi kalau kalornya sudah berubah menjadi energi dalam atau usaha luar, maka energinya selalu tetap. Nah, dirumuskan Q sama dengan delta U tambah W. Q sama dengan delta U tambah W. Ya. Di mana Q adalah energi kalor yang dilepas atau diserap oleh sistem, satuannya Joule. Kemudian perubahan energi dalam juga satuannya Joule, dan usaha luar satuannya juga Joule. Apabila sistem menerima kalor dari lingkungan dan sistem melakukan usaha luar, maka Q bertanda positif dan W bertanda positif. Apabila sistem menerima kalor dari lingkungan dan pada sistem dikerjakan usaha luar, maka Q bertanda positif dan W bertanda negatif. Nah, ini ada aturannya. Ya, ada aturannya. Pertama kita tinjau dulu W. Kita tinjau dulu W. Ya, usahanya. Kalau sistem melakukan kerja, maka W positif. Jadi kalau sistem ini melakukan kerja terhadap lingkungan, W positif. Kalau sistem menerima kerja dari luar, maka W itu bertanda negatif. Berikutnya, kalau sistem melepaskan kalor keluar, maka Q-nya itu negatif. Kalau sistem menerima kalor dari luar, maka Q-nya itu positif. Nah, ini penting. Kenapa? Karena bisa digunakan pada rumus ini nantinya. Nah, Bapak punya contoh soal. Suatu sistem menyerap kalor 2000 kalori dari lingkungan. 1 kalori itu adalah 4,2 Joule. Melakukan kerja sebesar 2400 terhadap lingkungannya. Tentukan besar perubahan energi dalam sistem. Penyelesaian. Nah, sistem menerima kalor dari lingkungan. Berarti Q-nya positif karena sistem menerima kalor. Nah, berarti Q-nya positif 2000 kalori. Harus dirubah menjadi Joule. Ingat, 1 kalori adalah 4,2 Joule. Berarti 2000 kalori tadi dikali 4,2. 2000 dikali 4,2 sama dengan 8400. 8400 Joule. Kemudian melakukan kerja sebesar 2400 Joule terhadap lingkungannya. Nah, melakukan kerja berarti nilainya positif, berarti positif 2400. Ditanyakan berapakah perubahan energi dalam sistem? Delta U. Nah, rumus umumnya tadi Bapak sudah tulis di atas, Q sama dengan delta U tambah W. Nah, kalau kita mau cari delta U dari rumus ini, kita turunkan rumusnya, berarti delta U sama dengan Q dikurang W. Q dikurang W. Ya, Q dikurang W. Delta U-nya adalah 8400 dikurang 2400. Hasilnya adalah 6000 Joule. Ya, hasilnya 6000 Joule. Ya, seperti itu. Berikutnya kita masuk ke siklus termodinamika. Nanti akan bawa bahas yang hukum kedua termodinamika ya. Sekarang kita masuk ke siklus. Siklus itu apa? Siklus itu adalah proses dari keadaan semula dan kembali ke keadaan semula. Ya, proses dari keadaan semula dan kembali lagi ke keadaan semula. Dalam termodinamika ada beberapa siklus termodinamika seperti siklus mesin kalor ya, seperti mesin Otto, mesin diesel, dan mesin uap. Ini ada siapa-siapa penemunya. Nah, ini dia siklus Otto, siklus mesin diesel, dan siklus mesin uap. Siklus Otto itu ada proses adiabatik dan proses isokorik. Pada siklus diesel itu ada 3 proses, pada proses adiabatik, isobarik, dan isokorik. Kemudian pada siklus Rankine ya ada proses isobarik, ada isokorik, dan ada proses adiabatik. Berikutnya ada namanya mesin Carnot, ya mesin ideal. 1824 seorang fisikawan bernama Nicolas Leonard Sadi Carnot. Ya, Nicolas Leonard
Sadi Carnot itu menemukan sebuah teori mesin ideal, namanya mesin Carnot. Ya, mesin Carnot diasumsikan sebagai mesin kalor yang ideal, yang bekerja secara siklus dan dapat dibalik atau dapat reversible di antara dua suhu tanpa ada energi yang hilang. Nah, ini khayalan ya, karena mesin itu pasti ada pembuangannya, ya. Motormu itu ada knalpotnya, itu pembuangan energi, ya. Proses pembakaran pasti ada pembuangan. Tidak mungkin tidak ada mesin yang energi yang terbuang itu dipakai lagi untuk mesin tersebut. Itu harus dibuang. Ya, nggak ada energi, nggak ada mesin yang seperti itu. Tubuh kita saja itu seperti mesin. Ya, ada juga pembuangannya. Ya. Kalau makannya banyak, ya tunggu saja nanti akan buang air besar. Itu pembuangan. Karena memang seperti itu. Pasti ada sisa dari proses kerja dalam sebuah mesin. Nah, ini ada sebuah mesin khayalan ya. Mesin khayalan. Jadi tidak ada yang terbuang nih, ya. Tidak ada yang terbuang. Oke. Nah, usaha yang dilakukan oleh gas, usaha dilakukan pada mesin Carnot itu rumuskan W sama dengan Q1 kurang Q2. Ya, usaha dalam suatu siklus. Q1 adalah kalor yang diserap oleh reservoir suhu tinggi, Q2 adalah kalor yang dibuang ke reservoir suhu rendah. Ini dia, ya. Nah, proses dari A ke B. A ke B ini adalah proses isotermal. B ke C ini adalah proses adiabatik. C ke D adalah proses isotermal. Dan D ke A itulah proses adiabatik. Ya, kembali lagi. Pokoknya ideal sekali ya. Ideal sekali. Tidak ada yang terbuang. Nah, efisiensi mesin Carnot, ya. Mesin Carnot merupakan mesin kalor paling efisien dapat beroperasi antara suhu T1 dan T2. Efisiensi mesin adalah perbandingan antara usaha yang dihasilkan mesin dengan kalor yang diserap oleh mesin. Nah, rumusnya mesin efisiensi itulah Ni, ini dibaca Ni. Ni sama dengan W per Q1 kali 100%. Atau Ni sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 kali 100%. Atau, ya, kalau menggunakan rumus suhu, Ni sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Jadi mencari efisiensi itu ada 3 caranya. Membandingkan usaha dengan kalor yang diserap, atau membandingkan antara kalor yang dibuang dengan kalor yang diterima, atau membandingkan antara suhu rendah, suhu reservoir rendah dengan suhu reservoir tinggi. Ya, tergantung yang diketahui di rumus, ya. Ya, berdasarkan rumus efisiensi mesin Carnot tidak mungkin mencapai 100% karena tidak mungkin semua kalor diserap, mesin seluruhnya juga menjadi usaha, tidak mungkin ya. Pasti akan ada yang dibuang. Contoh soal 2.4. Sebuah mesin pembangkit listrik memiliki suhu reservoir, ini ada suhu reservoir tinggi 500 derajat Celcius dan suhu reservoir dingin itu 50 derajat Celcius. Hitunglah efisiensi maksimum secara teoritis. Ditanyakan efisiensinya. Ini berbicara suhu. Nah, kita lihat tadi 3 rumus efisiensi. Karena ini berbicara usaha dengan kalor, ini kalor dengan kalor, ini suhu dengan suhu, berarti kita menggunakan rumus yang ketiga ini. Kita menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal ini ya. Karena di soal ini itu berbicara suhu semua. Nah, kita selesaikan. Nah, ingat, suhunya harus dirubah menjadi Kelvin terlebih dahulu. Jadi 500 ditambah 273 sama dengan 773 Kelvin. Nah, kemudian T2-nya atau suhu reservoir rendahnya 50 tambah 273 sama dengan 323 Kelvin. Ditanyakan nih, rumusnya Ni sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Ni sama dengan T2-nya 323 ya, kurang per 773 kali 100%. Ini sama dengan 1 dikurang. Nah, kita bagi ini. 323 dibagi 773 hasilnya ternyata 0,42 kali 100%. Ini sama dengan 0,58 kali 100%. Dapat dari mana ini?
Dapatnya dari 1 dikurang 0,42. Cukup 2 angka diambil koma ya. Belakang koma diambil. Cukup 2 angka di belakang koma yang digunakan. Nah, ini sama dengan 58%. 0,58 kali 100 itu hasilnya 58, ikut persennya di belakang. Ya, begitu. Oke, itu contoh soal. Kalau kemudian ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Nah, berikutnya hukum kedua termodinamika, ini terakhir ya, kalau tidak salah. Untuk pembahasan termodinamika, hukum kedua termodinamika merupakan pembatasan hukum pertama termodinamika yang menyatakan tentang kekanan energi, yaitu jumlah seluruh energi selalu tetap meskipun energi itu telah berubah dan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, hukum kedua termodinamika ini membatasi energi mana yang dapat terjadi dan yang mana yang tidak dapat terjadi. Ya, bentuk energi mana yang dapat terjadi. Ya, yang mana kemudian yang tidak dapat terjadi, artinya terjadi perubahan bentuk. Misalnya, sebuah benda panas disentuhkan dengan benda dingin, maka kalor spontan mengalir dari benda panas ke benda dingin, tetapi tidak terjadi sebaliknya. Nah, tidak terjadi sebaliknya. Ini yang dibatasi oleh hukum termodinamika. Karena kalor tidak dapat mengalir dari benda dingin ke benda panas secara spontan. Nah, pasti membutuhkan mesin. Nah, seperti kulkas. Nah, itu dia memindahkan kalor dari benda panas dari benda dingin ke benda panas. Oke. Hukum kualitas termodinamika tentang pernyataan aliran kalor. Nah, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dari arah sebaliknya. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus mengambil kalor reservoir yang suhu rendah dan memberikan kalor itu pada reservoir yang suhu tinggi tanpa adanya usaha luar. Nah, jadi memerlukan usaha luar, makanya dibuat mesin kulkas. Kulkas itu mengambil kalor dari dalam kulkas ke lingkungan. Nah, dalam kulkasnya itu suhunya dingin, ditarik keluar, ya, ditarik keluar kalornya. Nah, itu memerlukan usaha luar. Ya. Ada hukum kedua termodinamika tentang entropi. Entropi adalah satu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Nah, hukum kedua termodinamika tentang mesin kalor. Nah, ini ya, silakan dibaca. Nah, ini dia prinsip mesin pendingin ya. Mesin pendingin seperti kulkas ya. Freezer. Prinsip dasar mesin pendingin adalah mengalirkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas dengan melakukan usaha luar pada sistem. Prinsip ini berlawanan dengan prinsip mesin kalor. Besarnya usaha dilakukan, diformulasikan W sama dengan Q1 kurang Q2. Q1 adalah kalor yang diserap dari suhu rendah, Q2 adalah kalor diberikan pada suhu tinggi. Oke, ini dia, ini mesin pendinginnya. Ya. Ini diserap dari sini. Ini yang masuk ya. Perbandingannya ya, perbandingan antara kalor dengan suhu pada mesin pendingin Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Dalam lemari es yang berfungsi sebagai reservoir dingin adalah bagian dalam lemari es, tempat menyimpan makanan, sedangkan reservoir panas adalah udara luar di sekitar lemari es. Usaha luar yang dipergunakan untuk memindahkan kalor dari bagian dalam lemari es ke udara luar diperoleh dari arus listrik yang bekerja pada sistem. Nah, jadi arus listrik itu menggerakkan mesin untuk menarik kalor dari reservoir suhu dingin ke sekitarnya. Dalam pendingin ruangan yang berfungsi reservoir dingin adalah ruangan dalam ruang pendingin. Ya, kalau kita menggunakan AC dalam kamar, maka reservoir dinginnya itulah kamarnya kita. Sementara di luar kamar kita itu namanya reservoir panas. Itu mengeluarkan kalor ya dari dalam ruangan dingin keluar. Itu memang memerlukan usaha luar, memerlukan mesin. Baik, nah sekarang kita masuk ke tugas mandiri pertemuan keempat. Ada definisi sistem dan lingkungan, ya. Ya, ada berarti tadi Bapak sudah bacakan ini, silakan dikerja untuk nomor 1. Nomor 2, nah ini. Suatu gas mengalami proses isobarik. Nah, ini tekanannya tetap.
awalnya volumenya 0,7 meter kubik, lalu dimampatkan menjadi 0,3 meter kubik pada tekanan 10⁻⁵. Hitunglah besar usaha luar gas oleh gas. Nah, jadi dari sini nah volume awalnya berapa? Nah, Bapak akan bantu sedikit, 0,7 ya. Kemudian volumenya menjadi V2-nya 0,4. P-nya 10⁻⁵. W sama dengan P kali V2 dikurang V1. Kita ganti. P-nya ini berapa? Kita ambil dari sini ya. Masukkan ke sini. Ya, 10⁻⁵. Kemudian V2-nya. V2-nya masukkan ke rumus ini. Itu adalah 0,4. V2 dikurang V1. 0,4 kurang 0,7. Ya, berarti berapa nih? 10⁻⁵ kali minus berapa? 0,4 dikurang 0,7, silakan diisi di sini. Sama dengan berapa? Hasilnya berapa? Minus berapa? Kali 10⁻⁴ berapa joule? Ya. Itu. Ya, minus berapa kali 10⁻⁴ berapa joule? Silakan dihitung. Berikutnya, nomor 3, suatu sistem menyerap kalor. Kalor dari lingkungan dan melakukan kerja sebesar 4.500 joule terhadap lingkungan. Nah, ini positif semua ya. Karena menerima kalor itu positif. Q-nya melakukan kerja itu W-nya positif, ya. Jadi sini Q-nya 8.000, positif 8.000. Kemudian W-nya 4.500. Ditanyakan perubahan energi dalam sistem. Q sama dengan delta U tambah W, delta U sama dengan Q dikurang W, Q-nya berapa? Kita isi di sini, W-nya berapa? Diisi di sini, ya. Q-nya itu kita ambil dari mana? Ini, masuk di sini nilai Q berdasarkan rumus ya, Q kurang W. Q-nya di sini dikurang W-nya masuk di sini. Oke, silakan dikurangkan, masukkan nilainya di sini. Oke, berikutnya hitunglah efisiensi mesin Carnot. Ini efisiensi ya, bukan efisiensi. Efisiensi mesin Carnot yang menyerap kalor 1200 Kelvin dan membuang kalor pada suhu 300 Kelvin. Nah, ini sudah Kelvin semua ya, bukan derajat Celcius. Nah, diketahui menyerap kalor itu 1200 Kelvin, 1200. Membuang kalornya 300 Kelvin. Gitu. Di sini rumusnya ini sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kali 100%. Ini sama dengan T2-nya. Kita ganti di sini 300. Kemudian T1-nya 1200. Nah, ini sama dengan 1 dikurang. Silahkan dibagi. 300 dibagi 1200 hasilnya berapa? Ditulis di sini kali 100%. Ini sama dengan 0, berapa? 1 dikurang berapa di sini hasilnya tadi? Silahkan ditulis di sini 0, berapa kali 100%. Ini sama dengan berapa? Oke. Nah, anak-anakku silakan dikerjakan. Ya, tugasnya ini Bapak tunggu 1 kali 24 jam. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui komentar di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.